Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak teacher semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Nah, belajarnya semangat terus ya, meskipun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, berjumpa kembali dalam pelajaran PI dan Budi Pekerti. Nah, materinya masih tentang kisah Nabi Yusuf. Nah, kali ini akan menceritakan tentang cobaan yang akan dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar ini, hari ini kita akan dipermudahkan dalam memahami tentang kisah Nabi Yusuf ini. Oke, anak-anak teacher semuanya, silahkan dibuka pada halaman 101 bagian yang B, yaitu membahas tentang cobaan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah 3 hari di dalam sumur ya, Nabi Yusuf ditemukan sekelompok pedagang. Lalu beliau dijual ke Mesir dan dibeli oleh Qitfirul Aziz. Qitfirul Aziz memerintahkan istrinya supaya dia memuliakan dan dihormati ya, supaya dimuliakan dan dihormati. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam merupakan pemuda yang memiliki rupa dan anak yang terpuji. Akan tetapi Nabi Yusuf ternyata mendapat cobaan dari Siti Zulaikha. Ia melakukan hal yang tidak terpuji terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, jadi ternyata diam-diam istrinya dari Qitfirul Aziz itu memiliki rasa cinta. Karena apa? Rupanya Nabi Yusuf yang sangat rupawan sekali ya. Dia jatuh cinta. Nah, tiba-tiba Qitfirul Aziz datang. Kemudian Siti Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam yang telah mempengaruhinya untuk melakukan hal yang tidak terpuji itu. Nah, jadi mempengaruhi si suaminya itu bahwa bilang Nabi Yusuf yang telah mempengaruhinya supaya berbuat yang tidak terpuji. Nah, kemudian memerintahkan suaminya supaya udah dipenjarakan saja Nabi Yusuf ya. Si Yusuf itu dipenjarakan saja. Nah, kan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu di situ membuktikan ya dengan adanya seorang bayi ya yang menjadi saksi bahwa dia berbicara, "Hai Qitfirul Aziz, lihat Nabi Yusuf alaihissalam itu. Jika baju bagian depan Nabi Yusuf alaihissalam yang sobek, berarti Nabi Yusuf alaihissalam yang bersalah. Akan tetapi jika baju bagian belakang Nabi Yusuf alaihissalam yang sobek, berarti Siti Zulaikha yang bersalah karena telah menarik Nabi Yusuf dari belakang." Nah, ketika itu langsung Qitfirul Aziz itu melihat, wah ternyata benar istriku yang salah. Kemudian dia berpesan kepada Nabi Yusuf, "Hai Yusuf, perkara ini tolong jangan engkau sebarluaskan, nanti aku malu." Nah, itu adalah sekilas cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ya, yang C, meneladani perilaku Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itu datanglah masa peceklik. Jadi masa peceklik itu kering ya, nggak punya apa-apa, masa susah. Keluarga Nabi Yusuf alaihissalam sudah kekurangan bahan makanan. Nah, oleh sebab itu Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan untuk pergi ke Mesir meminta bantuan. Lalu mereka, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf, menemui pejabat di sana. Padahal itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi mereka tidak mengenalinya. Nah, jadi waktu di situ Nabi Yusuf itu bertanya, ya, suruh menceritakan sebenarnya apa yang sudah terjadi. Nah, mereka kemudian itu bercerita bahwa sesungguhnya kami itu berjumlah 10 saudara. Nah, seibu dan seayah. Kami mempunyai 2 saudara lagi, sebapak lain ibu, bernama Yusuf dan Bunyamin. Namun Yusuf telah meninggal dimakan singa. Setelah mendengar cerita tersebut, Nabi Yusuf itu tidak menaruh dendam ya. Padahal yang diceritakan itu Nabi Yusuf sendiri ya, tidak merasa dendam kepada saudara-saudaranya. Nah, bahkan Nabi Yusuf itu menawarinya, apabila nanti kekurangan lagi silahkan kesini, akan tetapi harus membawa saudara kalian yang bernama Bunyamin. Nah, kemudian kejadian itu ya mereka ceritakan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub
alaihissalam. Di samping sikap kedermawan Nabi Yusuf alaihissalam tersebut, beliau juga selalu berdakwah dengan cara memberi nasihat. Jadi cara berdakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu dengan cara memberi nasihat, meskipun dulu ya ketika di dalam penjara ya. Jadi terus memberikan nasihat-nasihat yang baik. Nah, jadi hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian ini yaitu kita harus selalu memaafkan, tidak menaruh dendam. Kemudian selalu menyayangi ya kepada saudara-saudara, mungkin teman kalian juga ya. Nah, itu adalah cerita Nabi Yusuf alaihis salam. Jadi untuk tugas hari ini kalian silahkan buka uji kemampuan yaitu halaman 106 sampai 107 ya, silahkan kalian kerjakan. Teacher akhiri untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan, teacher mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.